Halo, perkenalkan, nama saya Dara Restuadiningsih. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Budi Luhur. Nah, di video kali ini, saya pengen sharing sedikit aja experience saya bekerja di dunia industri kreatif dan juga industri kreatif mana aja sih yang untung dan juga buntung di masa pandemi seperti sekarang. Dan video ini saya buat guna memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Komunikasi Publik dan Presentasi dari Ibu dosen Bunda Linda Islami. Kalau ngomongin soal industri kreatif, sebenarnya saya sudah cukup lama bergelut di bidang ini, tapi baru benar-benar fokus gitu di beberapa tahun belakangan aja sih, karena memang saat ini saya dan beberapa teman saya sedang mengelola sebuah kreatif studio yang namanya The Sweet and Sour. Mungkin teman-teman mau follow, karena di sini kita berfokus lebih kepada kreatif konsultan, digital marketing, social media management, dan berbagai kegiatan lainnya di dunia digital kreatif lah ya. Nah, selain itu, sebenarnya saya juga dan teman-teman saya punya sebuah wadah di mana kita bisa mengekspresikan diri kita as a truly ours, gitu kan, dan juga hobbiesnya kita, interestnya kita, yaitu di sebuah media kreatif yang namanya squiz.id. Ada podcastnya juga, jadi kalau yang mau follow atau mau dengerin bisa langsung aja di follow @squiz.id. Lanjut seputar pembahasan industri kreatif di Indonesia yang cukup terkena dampak meskipun ada untung dan buntungnya gitu ya. Ada industri kreatif yang untung di masa pandemi ini dan juga ada yang buntung gitu kan. Karena sebenarnya Joshua Simanjuntak selaku PLT Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf ini sendiri mencatat terdapat 98% pelaku usaha di sektor industri kreatif terkena dampak pandemi corona. Namun produk game dan animasinya justru meningkat. Nah, sedangkan di subsektor lainnya seperti musik, film, hingga busana atau fashion cukup terpukul akibat corona. Meskipun banyak yang bilang nih, ada Netflix kok, ngapain ribet-ribet, biarin aja bioskop ditutup gitu kan, bisa nonton live performance di YouTube juga kok, dan lain sebagainya. Ya memang gitu loh, tapi gak bisa kita pungkiri juga bahwa ada efek psikologis bagi tiap-tiap orang yang pastinya akan berbeda, dan social interactionnya di sana sampai experience-nya pun itu udah gak bisa lagi dirasain ketika semua beralih ke virtual. Nah, that's why makanya pemerintah mempersiapkan sejumlah panduan bagi industri kreatif agar bisa kembali produktif. Selain itu, kementerian mendorong para musisi tanah air untuk memanfaatkan platform digital agar bisa tetap produktif. Contohnya melalui YouTube atau Spotify dan lain sebagainya. Pada kesempatan yang sama, co-founder M-Block Space, pasti anak Jaksel tahu nih, sekaligus manajer grup musik dari Seringai, Wendy Putranto, mengatakan lebih dari 234 acara seni di Indonesia batal atau ditunda akibat pandemi. Begitu juga dengan 12 pertunjukan di M-Block Space yang rencananya digelar dari bulan Maret hingga April. Sebagai salah satu kreatif hub dan juga wadah kreatif bagi para musisi serta pelaku industri kreatif lainnya, M-Block Space terpaksa stop sementara. Alhasil, M-Block Space diperkirakan merugi lumayan besar, yaitu sekitar 1,2 miliar rupiah. Namun, di kesempatan lain, dalam interview yang dilakukan oleh salah satu komunitas kreatif online Whiteboard Journal dengan ahli ekonom Chatib Basri yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia di tahun 2013 dan 2014, mengatakan bahwa industri kreatif adalah yang paling ready di masa pandemi ini karena kalian adalah yang paling bisa go digital. Tapi dengan catatan, selama mereka mempunyai contingency plan atau rencana cadangan untuk menyelamatkan bisnis dari berbagai resiko. Beliau juga bilang, don't put all your eggs in one basket. Karena sekali basketnya itu rusak, maka semua telur kalian juga akan rusak. That's why you have to diversify. Put your eggs
in some baskets. Oleh karena itu, saat ini sudah banyak sekali insan kreatif yang mulai menjalankan contingency plan-nya. Seperti contohnya nih, para musisi yang mulai melakukan konser virtual, juga para movie maker yang mulai bekerja sama dengan platform digital untuk membuat film atau seriesnya, dan juga para content creator yang mulai memanfaatkan secara keseluruhan platform digital yang ada, seperti podcast dan lain sebagainya. And after all of this, one thing that we can learn from this experience is that kita harus selalu punya yang namanya contingency plan. Karena pandemi itu bisa datang kapan aja, at any time. So, buat teman-teman, para pelaku industri kreatif, jangan patah semangat, tetap berkarya, karena setiap datang masalah yang modern pasti akan selalu datang bersamaan dengan solusi yang modern juga. Sekian dan terima kasih. Bye.